Padahal Kalah sama dari Vietnam. dari OKX, saya pernah baca dari OKX itu di LinkedIn ya, berdasarkan ini dia risetnya dia, Indonesia itu nomor 3 bro. Untuk trader, Enggak, developer Web3 atau developer umum? developer untuk blockchain. Enggak. Berarti dia salah ini dong, salah riset dong itu. Oke. Kita kalah jauh sama Vietnam. Vietnam sih gila sih memang kalau Vietnam. Gini aja deh, paling gampang. Project gede apa Web3 yang dari Indo? Halo, Bell Entertainment. Kita balik lagi dalam acara Ide Nation. Kita kali ini akan bicara tentang suatu hal yang berhubungan dengan technical, baik di blockchain, kripto maupun di Web3. Kali ini tamu saya sangat spesial banget karena gua udah hampir sebulan ngubungin tidak ada waktu, dan kali ini gua bisa culik dia. Dan inilah dia, William Sutanto. Halo bos. Halo, thank you. Terima kasih atas undangannya. Oke. Ini William Sutanto ini nama yang mungkin kalau para OG ya, OG itu adalah old guy, orang-orang lama yang berkecimpung di dunia cryptocurrency dan juga blockchain, pasti tahu lah siapa William Sutanto. Dan dia adalah salah satu co-founder dari Indodax, dan Indodax itu adalah exchange terbesar yang pertama di Indonesia tahun 2017 ya. 2014. Oh, 2014 mulai ya. Oke. Dan kali ini gue akan banyak menggali dengan beliau tentang ya mungkin apa yang dilakukan beliau sebelumnya, kemudian apa yang akan dilakukan sekarang, dan untuk yang masa depan. Oke? Kita akan simak berikut ini. Check it out. Halo bro. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Aman tadi kesini ya? Aman. Lancar? Hari ini lancar nih. Lancar ya? Ya. Oke, berarti emang lagi waktunya nih? Iya, ini pas lah waktunya ini. Oke. Bos, ini kita akan banyak bertanya-tanya nih tentang masalah Indodax, juga beberapa project yang dikerjakan nih sama Bro William. Boleh. Oke. Tunggu dulu ya, Sondi. Bos, tolong angkat dulu bos. Yang Gojek yang ini. Oke. Ya. Nah, ini awal mula kalian bangun Indodax dari sini seperti apa sih? Awal mula ya. Ini Iya, ceritain flashback dari zaman dulu ya. 2014 gitu. Benernya nggak bisa dibilang kita sengaja sih bangun. Waktu itu kan Bitcoin Indonesia, bitcoin.co.id Oke. waktu itu 2014. Tapi sebelumnya mungkin flashback lebih mundur ya. Lebih mundur lagi? Ke apa kisah pribadi gitu ya. Oke. Dulu kan saya internet marketing. Oke. Jadi pertama dulu kuliah IT. Terus semester 3 nggak bisa bayar kuliah. Ya, orang tua bilang nggak bisa bayar kuliah. Terus ya mau nggak mau cuti gitu kan. Oke. Cuti. Yang saya punya cuma komputer di rumah gitu. Oke. Ya kemudian waktu itu saya baca-baca di Kaskus, di Reddit gitu. Ternyata kita itu bisa cari duit online. Dimana zaman itu belum belum se-mainstream sekarang ya. Oke. Kalau sekarang kan semua yang connect ke internet bisa cari duit, bisa pakai Tokopedia, bisa jualan apa. Semualah banyak yang bisa dilakukan, bisa joget-joget di TikTok juga bisa dapat sekarang jadi duit. Tapi zaman dulu kan nggak ada. Sosmed belum ada zaman dulu. Iya. Jadi ya cari cara gimana cari duit di internet. Kemudian kebetulan kuliah IT kan, ya lumayan jago ngoding gitu. Terus ternyata dapat dari internet bisa menghasilkan uang gitu. Dari $1.000, $2.000 sebulan bisa dapat. Itu digital marketing. Digital marketing. Nah, di situ saya kenalan dengan namanya Google AdSense. Oh, Google AdSense. Tapi bukan yang YouTube ya. Sekarang Google AdSense kan YouTube. Iya. Kalau dulu tuh website. Yang website ya. Yang website. SEO ya. Ya main SEO. Saya dulu senengannya mainnya SEO gitu. Oke. Terus Amazon affiliate. Terus ada yang namanya apa ClickBank, Commission Junction, ya mainnya afiliasi gitu. Afiliasi. Ya. Terus ya karena backgroundnya itu startnya adalah internet marketing. 2011-2012 baca berita gitu ada yang namanya Bitcoin. Oke. Nah, waktu itu harganya di bawah $1. $1 masih itu ya? Di bawah $1. Gila ya.
ketemu namanya Bitcoin. Nah, kalau orang yang biasa main internet marketing zaman dulu, begitu dengar ada sesuatu yang baru yang menarik, yang di otak pertama itu selalu domainnya udah ada atau belum gitu. Nah, terus dicek di Whois gitu kan, Bitcoin, bitcoin.com udah ada. Terus di Indonesia masih baru nih, Menkominfo menerbitkan namanya domain.id. Go.id. Ya, Pandi itu yang ngeluarin. Nah itu keluar, search bitcoin.co.id, ada, langsung beli. Nah itu pertama nggak sengajanya itu, bisa beli domain bitcoin.co.id. Nah, terus keyword Bitcoin ini cukup rame. Cukup rame. Tapi zaman itu tapi udah banyak ya? Masih ya nggak sepopuler sekarang, tapi keyword Bitcoin itu mulai ada yang search itu. Global atau Indonesia? Ya global yang Indonesia, cuma di Indonesia nggak ada websitenya gitu. Jadi bahkan berita pun masih sedikit di Indonesia. Jadi kalau kita ketik Bitcoin di Google, keluarnya website luar negeri. Ya maksudnya ini peluang buat internet marketer gitu. Jadi ya keyword Bitcoin ini gimana caranya saya mau nomor 1 di Google. Kan saya punya domain bitcoin.co.id gitu kan. Ya udah. Itu Pak William yang beli ya? Saya beli. Saya beli bitcoin.co.id. Ya udah disulap jadi blog. Bikinnya pakai WordPress. Bikin blog. Ya, tinggal translate kan gampang. Kita lihat berita di luar negeri, kita translate ya setiap hari satu artikel gitu. Sampai sekarang itu ya? Enggak, zaman dulu itu udah, zaman 2011, 2012. Terus ya ternyata trafficnya ada aja gitu. Dan berhasil nomor 1 di Google. Keyword Bitcoin. Terus dari situ ternyata trafficnya besar, pengunjungnya banyak. Terus makin lama juga orang makin mencari soal Bitcoin. Media-media baik luar negeri maupun dalam negeri ngomongin tentang Bitcoin. Nah, terus namanya di blog kan ada kolom komentar di sana kan. Ada tanya, kebanyakan yang tanya kalau mau beli gimana caranya. Nah, itu awal mula kenapa kalau mau beli di mana. Blog itu diubah menjadi exchange. Jadi exchange. Tapi zaman dulu exchange bukan seperti sekarang gitu. Iyalah. Kalau dulu exchange saya bikin simple. Jadi orang cuma bisa jual beli, harganya saya yang ngeset. Berarti kayak OTC lah. Kayak OTC sekarang ya. Kayak money changer. Iya, money changer. Kita akan money changer kan ada harga beli. Harga beli berapa, harga jual berapa. Nah, saya untungnya dari spread. Dari spread sesimpel itu dulu ya? Sesimpel itu. Itu dulu zamannya Mt. Gox. Mt. Gox. Mt. Gox ya. Mt. Gox. Terus di Cina BTC China. Ya, saya kulakannya dari sana. Dari Mt. Gox, dari BTC Cina jual di Indo. Tapi dulu banyak peminatnya ya? Lumayan. Terus selain itu arbitrase juga bagus banget waktu itu. Arbitrage-nya ya? Luar biasa waktu itu. Saya cuan lumayan dari sana dulu. Karena Bank Sandman juga main di arbitrage dia. Awal-awal ya? Iya. Awal-awal. Dia makanya kaya banget ya dari situ. Bisa hampir dapat $1.000 loh dia. Beli di Amerika, jual di Jepang. I see. Harga di Mt. Gox dibandingin harga di Cina itu bisa selisih 20%. Jadi saya modal 100 juta. Sekali putar sehari 2 hari lah. Cuannya 20%. Lumayan. 20 juta. Itu sendiri atau udah sama Oscar? Sendiri, itu masih sendiri. Terus berjalannya waktu 2014. Makin harga Bitcoin jadi $1.000 kan waktu itu. Nah, terus ngobrol sama saya ke China sama Oscar. Terus ngobrol-ngobrol, yuk diseriusin. Itu ketemu sama Oscar gimana sih? Teman lama atau memang teman baru kenalan gitu? Aku sama Oscar sama-sama dari Semarang. Sama-sama SMA-nya di Kolose Loyola. Cuma dia atasku satu sebenarnya. Ya, waktu di SMA nggak kenal. Kenalnya justru setelah alumni benernya. Alumni ya. Karena dia dulu di Singapura kan. Dia punya kayak hosting company gitu. Nah, sedangkan saya kan programmer gitu. Saya sering butuh hosting. Ke dia lah ya. Ketemu di forum di internet itu.
Oke. Forum alumni SMA. Oh, ini Kenalannya di sana. sangat bagus juga nih ya forum-forum alumni ya. Zaman dulu ini chattingnya Yahoo Messenger. Ya, Messenger. Saya juga sering Yahoo juga Messenger pakai sama itu. MSN. MSN, Oh, ya. Ya itu ngobrol di sana. Kamu ternyata punya hosting. Ayo kita kerjasama gitu. Oke. Dia dulu kerja di ini, dev shop di software house di Singapura. Oh, programmer juga dia? Dia dulu programmer, terus Oke. terus aku tawarin gitu, kalian develop di Singapura kan mahal, develop di Semarang aja murah. Gitu. Oke. Jadi awalnya buat Indodax dulu di Semarang? Enggak, itu masih dev shop. Oh, masih DevShop? Belum. Oke. Itu masih Terus? dev shop. Ya udah dari 2018 kita bikin, namanya Pondok Media waktu itu. Pondok Media ini apa? Dev shop. Ya kita terima customer ini untuk bikin website. Bikin website. Waktu itu ya, masih mahal waktu itu kayaknya ya. Ya lumayan. Terus Landing page atau gimana? Perannya Oscar itu sales. Dia di Singapura kan. Dia Iya, cari iya. klien Singapura gitu. Oh, wah. Saya cari karyawan di Indo, Di Indo. Semarang gitu. Oh, Apalagi oke. di Indo aja murah, apalagi di Semarang gitu. Murah banget. Gitu. Iya, murah banget lah pasti. Untuk karyawan gitu. Iya, pasti. Jadi nanti programmernya semuanya orang Semarang, tapi Projectnya dari masuknya Singapura ya? Singapura dolar. Oh, Jadi value-nya lumayan besar gitu. Gede itu. Ya, awal mula kerjasamanya itu dari 2008. Oke. Terus 2014 saya bilang, ayo ini seriusin, tapi saya nggak mau muncul gitu. Saya nggak mau jadi mukanya. Iya, nggak ada muncul. Iya. Oke. Aku mau CTO aja, kamu yang jadi CEO. Oke. Dia mau, ya udah. Sejak Tapi yang itu, kenalkan pertama Bitcoin siapa? saya. Oh iya ya. Oke. Mulai saat itu kita start di Bali. Di Kita Bali. memutuskan kita ngobrol gitu, tapi kita nggak bisa start bisnis seperti ini di Semarang. Iya. Karena Semarang kan daerah. Daerah. Iya. Tapi kalau di Jakarta juga kita mempertimbangkan mau di Jakarta atau di Bali gitu. Iya. Di Jakarta office-nya mahal, ya Iya. kan? Marketnya waktu itu kita belum tahu marketnya seperti apa di Jakarta. Di Bali kita survei, ternyata marketnya sudah ada untuk Sudah Bitcoin. ada. Apalagi orang-orang luar kan? Ya, karena kripto itu untuk ekspatriat mulai familiar mereka. Mereka karena ya pengirimannya cepat ya. Mereka ngeremit ke luar negeri, ke dalam negeri mulai pakai Bitcoin. Memakai Bitcoin. Oke. Jadi kita putuskan ya udah kita nekat pindah ke Bali. Kita berdua di Bali sekitar setahun. Oh iya. Itu udah pada nikah? Hah? Udah pada nikah? Saya udah, dia belum. Oh dia. Oke. Wah, itu tantangan dong. Setahun tinggal di Bali waktu nikah. Dia setahun, aku akhirnya lanjut. Oh. Aku sekitar 4 tahun akhirnya. Oh, berarti stay di sana. Stay di sana. KTP saya Bali Sampai sekarang. sampai sekarang. Wah, sangat menarik juga ya. Waktu awal-awal Indodax itu ya. Awalnya seru sih. Iya. Awalnya seru karena Itu berarti berdua atau ada lagi yang bertiga atau empat itu? kita bertiga benernya. Satu Ricky Andrian. Oh, Ricky nggak pernah Ya dengar dulu sih. kita bertiga di Bali. Oh, oke. Jadi Pak Bro William yang itu ya bangun yang sekarang ya, exchange model sekarang. Sistemnya ya bisa dibilang saya yang bangun semua lah. Oh iya, itu scratch ya atau gimana? From scratch. From scratch ya? ya. Oh, wow. From scratch. Tapi kalau cerita zaman dulu seru lah. Apalagi kita kan yang nomor satu ya. Kita Iyalah, pertama di Indo. the first one and the biggest one. Jadi Jadi idealismenya itu besar di Oke, masa tentang apa? awal-awal. gitu. Idealisme itu tentang apa? Jadi pikiran kita gimana caranya Bitcoin itu bisa digunakan di Indonesia secara masif gitu. Secara untuk payment. Karena value propositionnya Bitcoin itu kan payment, Iya, payment value kan, proposition-nya ya. menggantikan fiat. Betul. Kan tujuannya Bitcoin itu iya. sebagai currency kan. Betul. Nah, awal-awal kita masukkan Bitcoin di Indonesia ya kita pikirnya karena tempat kita di Bali, gimana caranya kita bisa membuat Bitcoin itu bermanfaat bagi pariwisata Bali. Oh, awalnya. itu awalnya. Terus kita bikin project namanya Bit Islands. Oke. Bitislands.com waktu itu. Ya tujuannya kita ingin mendapatkan merchant yang menerima Bitcoin sebanyak-banyaknya di Bali. Terus kita juga bikin satu platform namanya Bitbayar. Itu payment gateway tapi buat Bitcoin. Oh, payment gateway buat Ya, Bitcoin ya. karena kita mau cari merchant sebanyak mungkin kan. Tapi mereka itu kan Open API berarti.
Enggak, masih on, untuk kita sendiri. masih Ya, tapi onboarding ya. orang bisa register, maksudnya merchant-merchant bisa register sendiri gitu. Oke. Cuma ya kita datang dari hotel ke hotel, dari resto ke resto. Kamu kalau terima Bitcoin, peluang revenue-nya bisa makin besar. Karena nanti turis-turis yang menggunakan Bitcoin bisa bayar di tempat Anda gitu. Kita berhasil sampai sekitar 100 merchant waktu itu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, pembayaran menggunakan selain rupiah kan dilarang oleh Bank Indonesia. Jadi kita stop. Dan itu aturan itu. Ya baru-baru muncul juga sih aturan itu. Jadi ya memang aturan pembayaran harus menggunakan rupiah udah lama ya. Itu diusulkan Pak JK waktu itu. Tapi pembayaran dilarang menggunakan Bitcoin itu baru-baru ini sih. Iya. Ya cuma kita dulu juga reasoning juga, maksudnya mencoba berdebat gitulah bahwa Bitcoin, orang terima Bitcoin. Tapi orang bayar pakai Bitcoin. Tapi merchant terimanya rupiah gitu. Dan pricingnya kan dalam rupiah. Dalam rupiah, makanya saya juga itu nggak ada ini sih, nggak ada menurut masalah saya sih. Debatable. Iya. Nah, bisa diperdebatkan. Itu kan istilahnya payment itu sebagai alat tukar aja kan. Betul. Istilahnya gini, saya punya mobil Mercy, bro punya rumah, yuk tukaran yuk. Barter. Kan nggak ada masalah. Betul. Ya kan ini sama juga kayak saya ngasih Bitcoin, kemudian Bitcoinnya dirupiahkan. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi story yang ingin kita bangun itu gimana caranya kita meningkatkan devisa negara dengan Bitcoin. Ya cuman saat itu kan belum dipajakin. Ya, jadi ya tapi karena BI sudah berkata demikian, ya apa artinya? Kita dulu startup kecil sekali kan waktu itu. Iya kecil sekali. Oh, dulu kita di Bali start literally karyawan cuma 1 orang. Oh. Jadi aku, Oscar, Ricky plus 1 karyawan namanya Ayu. Buat administrasi. Kantornya cuma 2 kali 2 meter gitu. 2 di kali 2 Legian, meter. di Legian Kaje. Luar biasa ya. Ya startnya itu. Itu tahun berapa itu? 2014. 2014 ya? 2014 awal, Februari. Gila ya. Dan itu kalian udah mulai ini nggak sih, kayak ada persaingan nggak sih waktu itu? Nggak ada, kita sendiri. Sama sekali nggak ada ya? Kita berjuang sendiri, cari market sendiri. Lobby, ya bukan lobby ya, pemerintah pasti manggil. Setiap urusan tentang Bitcoin kan perusahaan Bitcoin di Indonesia cuma kita. Oke. Jadi apapun, itu kan udah dimonitor? Apapun ada berita tentang Bitcoin, ya kita muncul gitu. Itu kan udah dimonitor saat itu ya? Kita dipanggil. Bank Indonesia, OJK, kepolisian, pokoknya ada segala hal yang tentang Bitcoin. Cuma kita yang bisa dipanggil. Ya memang perusahaannya cuma kita. Oke. Wow. Mau nggak mau. juga waktu itu sebagai pionir ya? Ya perjalanan lah. Iya. Terus cara bangun komunitas gimana? Benernya kita karena kita yang pertama, jadi ya ini opportunity kita itu, strength kita itu the first mover kan. Karena kita the first mover, ya semua yang tentang Bitcoin cryptocurrency akhirnya dikaitkan dengan Bitcoin Indonesia atau Oscar lah, yang kalau sosok manusianya kan Oscar gitu. Ya karena hal tersebut kita nggak perlu terlalu nge-push marketing sebenarnya. Karena kalau ada berita tentang Bitcoin cuma ada kita. Ada kalian ya. Dan waktu itu Bitcoin kita nggak perlu sales, nggak perlu marketing, semua orang cari sendiri. Iya, gitu. iya. Jadi awal-awal tuh cost of marketing kita zero ya. Zero. Malah orang yang cari ya. Orang cari. Oke. Berarti sekarang terakhir Indodax itu sekarang udah ini ya, di funding ya, atau masih dana sendiri atau gimana? Kita ada funding dari East Venture, jadi ada venture capital juga yang back kita. Tapi sebetulnya secara prinsip Indodax dari 2014 dari awal kita itu untung. Udah profitable. Kita profitable since day one. Since day one. Jadi ya kita mencari partner, misalnya funding itu kita lihat value, kita bukan lihat uangnya gitu. Karena toh kita sudah profitable. Jadi kita mungkin agak beda sama tech startup yang lain. Kita nggak jadi kalau bro, ini kan kita tahu kan kalau misalkan ini udah di backup sama VC kan, biasanya kan model-model VC ini kan ada 2 nih. Satu acquisition atau merger, satu lagi kan IPO kan. Ya. Ini Indodax arahnya mau kemana nih kira-kira? Atau belum ada arahnya? Belum terlalu sih. Kalau dari venture capital nggak terlalu melihat itu sih. Sekarang ya. Terus cara balikin modal dia? Nggak tahu. Saya nggak tanya. Nggak tahu. Saya nggak tanya.
Tapi mungkin karena mereka masuknya kan early Early di stage. seed kan, seed Ya walaupun angel early lah. kan mereka harus punya ini kan target kan. Mungkin Iya, exitnya mereka kan ada sendiri kan. Cuma kalau di atas buku kan sudah berlipat-lipat banyak sekali. Jadi mungkin mereka nggak khawatir juga. Oh santai ya. Iya. Oke, Bro William. Ini kan yang kita lihat ada banyak masalah juga sih di exchange ya. Wah, di masalah. dunia itu masalah hacker lah, masalah ownernya sendiri melarikan duitnya lah gitu kan. Kayak di mana tuh di Turki gitu sama Kanada itu yang memalsukan kematiannya itu. Nah kemudian ada ya terakhir ya FTX lah ya yang bangkrut juga ya. Itu kan exchange juga itu. Nah ini dari Indodax itu untuk prevent ke arah situ gimana sih? Kita untungnya sangat konservatif dari awal gitu. Jadi benernya dari awal tuh kita digoblok-goblokin sama orang, terutama yang backgroundnya perbankan. Oke. Karena apa? Kita nampung duit masyarakat banyak, baik rupiah maupun kripto. Oh sorry. Saat ini nampung duit sekarang udah berapa? Ada 100 miliar? Rahasia. Enggak, angka ratusan miliar ada? Rahasia. Oke. Soalnya kita nampung dana masyarakat kan. Oke. Kita tidak mengelola. Kita hanya nampung. Kita diberi tanggung jawab oleh masyarakat, oleh member untuk menyimpan dana mereka sebagai fasilitator membeli atau menjual kripto. Titik gitu. Oke. Kita tidak diberi perintah untuk mengelola. Oke. Ya. Jadi ya tidak kita kelola gitu. Padahal kalau bank itu kan rusaknya kan di situ. Ya. Dia Bisnis bank kan? gitu. Iya, bisnis bank gitu. dia. Makanya kalau dari kaca orang bank, kita itu goblok. Oke. Istilahnya itu duit banyak nganggur kenapa lu diamin gitu. Katakan deh. Iya. Punya duit 1 triliun gitu. Iya. Kalau dikasih bunga, kalau di Indo gitu. 6% gitu misalkan. Iya. Apalagi kripto gitu. Yield-nya kan lumayan. Iya. Yield-nya lumayan. Kalau disimpan di apa namanya? BlockFi, Celsius itu. Iya, betul. Kan bikin mata hijau gitu kan. Iya, betul. Tapi dari awal kita bilang nggak boleh. Ini bukan duit kita gitu. Oh, itu udah stick ya? Strict dari awal. Dari awal kita strict. Nah, jadi sama sekali nggak keluar. Kita jagain. Oke. Kita jagain. Maksudnya gini loh. Bank aja bisa bangkrut. Iya, banyak bank Amerika kemarin. Apalagi 1.000 triliun bangkrut. Apalagi crypto fund gitu. Oke. Peluang untuk collapse kan besar sekali gitu. Iya. Jadi ya, kalau kayak kita AC Venture sama Circle kan udah hancur juga kan. Nah, makanya kalau kita pertaruhkan duit nasabah ini ke situ, iya. Kalau ada apa-apa gimana? Risknya katakan kecil ya, risk 1%. Oke. Tapi Nah, orang 1% kan lumayan besar juga gitu. Iya, gede banget. Masa orang beli lotre aja kadang bisa dapat gitu. Pasang nomor juga orang bisa dapat. Padahal peluangnya lebih kecil dari 1% gitu. Iya. Masa uang triliunan mau kita gambling buat gitu. Toh kita profitable gitu. Maksudnya greedy tapi Iya. pakai otak gitu. Oke. Berarti masih ada karena risk itu management di situ ya. Karena itu kita survive. Sampai sekarang. Masa FTX mau Terra Luna apa? Iya. We don't care gitu. Bukan urusan kita, itu urusan di luar gitu. Oke. Kalau ada exchange yang urusan sama mereka ya urusan kalian. Kita baik-baik aja. Berarti ini termasuk ya integritas sih ya. Integritas. Yang saya lihat gini. Global ya. Semua yang collapse kemarin itu kebanyakan karena backgroundnya keuangan. Backgroundnya bank. Oke. CEO-nya orang finance. Gitu. Oke. Tapi kalau yang leadernya itu orang tech, cenderung selamat. Karena punya integritas tadi ya. Ya karena mindset mereka beda. Mindset orang tech sama orang finance mungkin beda ya. Beda dong. Orang tech lebih mikirin tech-nya gitu kan, lebih pikirin risk-nya lebih terkontrol gitu. Kalau orang finance, fractional reserve itu hal yang normal. Iya. Hal yang normal. Kita kenapa 70% nggak ditaruh aja di? Ya di inilah DeFi. Ya. Di apalah. Dan itu saya tahu beberapa exchange Indonesia ada yang bermain seperti itu. Nah. Dan terakhir collapse. Ya, terus oke lah, usernya dikasih interest ya, atau gimana. API pastilah. Ya. Annual ini. Tapi ya akhirnya gitulah, endingnya Die. Ini yang exchange yang backgroundnya ini ya,
tech ya, strong. Coinbase backgroundnya Iya, CEO-nya Armstrong. Brian Armstrong. Iya, dia tech. Terus Binance ya. Binance ya tech. Iya. Sisi itu programmer dulu. Iya, dia programmer Ya kan? di Coinbase. Ya kan? Strong ya. Makanya kalau Oke. lebih rasional mungkin. Hotbit, Nah. DAI kemarin. Padahal kalau kita ngomongin kripto, itu mau ngelawan fiat perbankan gitu. Tapi makin ke sini sampai kejatuhan FTX ternyata makin parah dari lebih parah ternyata. Tapi ya ini ya. Tapi kita nggak bisa bilang loh bahwa kita orang kripto itu adalah versusnya bank. Gimana? Walaupun dalam hati kita memang iya, cuman jangan dulu ya kan. Temenan dulu kita. Nggak apa-apa itu publik kok. Semua orang ngomong itu kok. Saya juga Bitcoin, pengen kan? ngundang ini loh, orang bank loh. Kita mau ngobrol, mau ngadu nih. Antara jangan sama saya sama decentralized kan. Makanya gue lagi cari loh sosok ini kita mau berantem nih. Gimana sih model bisnisnya? Dari sisi ekonominya, dari sisi teknikalnya, dari sisi adoptionnya. Gue pengen berantemin. Oke bro, nah, kita akan melompat lagi nih. Nah sekarang kan lu sebagai co-founder dan juga CTO di Indodax, udah pastilah jadwal padat banget dan ya so many things to do kan. Nah itu gue dengar-dengar rumor nih bro, ini banyak yang bilang kayaknya yang aturan-aturan pengaturan exchange ini, ya ini banyak diatur sama Indodax, ini bener gak sih? Wih, siapa rumor dari mana itu? Ya gue dengar-dengar aja. Exchange mana ini? Exchange apa maksudnya? Yang itu loh kan Bapak Peti kan ngatur tuh buat aturan baru tentang exchange tuh. Kalau kita bisa ngatur. Katanya ya istilahnya kan ada istilahnya barrier to entry kan. Oh ini harus minimal 1 triliun di awal-awal ya kan. Wah ini kan yang bisanya Indodax. Wah jangan-jangan Indodax ini yang ngatur aturannya. Bro, 1 triliun pun kita waktu itu nggak submit. Oh nggak submit juga? Nggak submit. Berarti mereka ngada-ngada dong? Terus CPFK kan calon pedagang aset kripto yang pertama yang submit bukan kita. Oh iya, toko kripto. Terus make sense nggak ceritanya? Oke. Kalau kita bisa ngatur peraturan, kita atur cuma kita yang bisa dapat. Oh gitu ya. Tapi faktanya saat sekarang itu, ada berapa? 30? Sekarang 28. Ada 28. Cuman saat itu aku mikirnya gini. Kalau kita bisa ngatur, sekarang kita punya kompetitor 27, ya buat apa kita atur? Kan goblok namanya. Berarti rumor itu salah ya? Ya nggak make sense lah. Gimana? Ya. Tapi kalau kita bisa kan, ngatur, ngapain kita cari kompetitor? Terakhir kan memang diturunin jadi 50 miliar kan? Ya terakhir kan? Itu bareng-bareng kita minta juga. Oh bareng-bareng? Iya. Cuman barrier to entry-nya rendah lah. Ya, 50 miliar mah sama konglomerat tutup mata. Tutup mata, iya. Akhirnya ya itu udah kan semua nih. Kalau aturan pemerintah kan harus lewat asosiasi. Iya. Kita nggak bisa maju sendiri. Iya, lewat ini ya, asosiasi ABI ya. Cuma kalau awal-awal dulu banget ya, mungkin ngomongin 2016. Cuma ada kita. Ya iyalah 16 kalian doang. Cuma ada kita, cuma ada Indodax. Jadi normal waktu itu ketika ada mediasi yang diundang kita gitu. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu kan ada ABI, ada Aspakrindo. Kita nggak bisa dipanggil. Ya kalaupun kita datang karena diwadahi oleh Aspakrindo, oleh ABI. Berarti udah diskusi dulu nih dengan ABI. Iya. Baru hasil diskusi itu dibawa ke Bapak Peti. Betul. Nah sekarang nih lompat lagi nih kita. Ini gue dengar-dengar 2 tahun lagi akan pindah nih ke BI sama OJK nih sekarang. Ya. Itu make sense nggak sih? Atau gimana? Ya gimana ya? Kita mah ngikut aja sih sebenarnya. Ngikut ya? Cuman, aja. Ya lucu aja sih kan. Kayak Bapak Peti ya kan mungkin 3 tahun yang lalu mereka udah buat aturan kan. Yang ada itu loh, yang ada custodian. Satu lagi yang ada clearing. Sampai sekarang belum beres-beres tuh. Iya. Yang 2 ini. Artinya kan kripto itu kan nggak boleh pegang duitnya, nggak boleh pegang aset. Itu agak lucu sih menurut saya. Cuman kalian setuju aja. Itu gimana sih? Kalian nggak ada ini fight back. Ini kan kita decentralized gitu. Itu kan ada historisnya. Maksudnya kalau dari kacamata Bapak Peti, ya kita nggak bisa nggak bisa menyalahkan juga gitu. Karena secara historis Bapak Peti itu kan memayungi commodity trading. Iya betul, ya kan? Betul. Dan mereka menggunakan framework yang sudah ada untuk mengatur kripto gitu.
Nah, framework yang mereka sudah ada ya framework clearing, kustodian dan bursa itu yang mereka gunakan. Kemudian dari existing framework commodity mereka copy paste, tweak jadi punya kripto. Jadi memang totally mereka menyamakan lah memang kripto itu sama kayak komunitas biasa ya, kayak kopi batu bara gitu ya. Yes, secara peraturan mirip ya? ada bursa kan sama. Komoditi itu bursa, clearing juga komoditi clearing gitu. Jadi mirip. Dan kemarin katanya Juni bakalan diluncurkan. Sekarang udah Juli masih belum ada ya. Wah, nggak tahu saya kalau itu. Itu nggak tahu lah kenapa itu ya. Nggak tahu saya. Iya. Tapi yang custodian sama clearing itu bakalan memang akan diatur ya? Atau sudah ada? Karena kan itu 1 triliun loh. Iya. Ininya, barrier to entry-nya itu. Saya kurang tahu sih kalau untuk itu. Oke. Kalau kita sebagai pedagang aja. Kalau saya lihat kan dari perkembangan user lah ya, dari kalian tuh mungkin dulu saya lihat 2 juta dulu ya. Nah sekarang itu udah 2023 itu saya udah dapat data itu hampir 17 juta nih sekarang. Dari seluruh penduduk Indonesia nih, dari 285 juta itu hampir 17 juta itu udah user kripto nih. Yes. Nah itu kira-kira dari 17 juta ini duit yang katakanlah yang masuk ke dalam bursa itu udah nyampe berapa sih? Nyampe nggak kayak mungkin 100 triliun atau 10 triliun? Duit apanya nih? Duit yang ngendap. Totali semua di exchange gitu. Nyampe nggak segitu nilainya? Mungkin 1 digit triliun lah. Belum masih 1 triliun 1 sampai ya? 2 digit. Oke. Antara 1 sampai 20 triliun mungkin. 1 sampai 20 triliun ya? Oke. Lumayan juga ya? Di Indonesia. Karena gue mikirnya gini, misalkan nih, ya mungkin orang yang invest di kripto itu nggak mungkin lah 100 ribu ya, mungkin di atas ya ada 500 ribu, paling kecil mungkin 500 ribu lah mungkin, dan yang paling gede ya mungkin miliaran gitu. Jadi dari 17 juta ini ya bisa saja sih nilainya sampai 10 triliun gitu. Karena di tata aturan di Indonesia itu ada satu hal yang memberatkan industri kripto di Indonesia, karena pajaknya lumayan besar itu. Kecil lah 0,01%. Dibandingkan luar negeri? Dibandingkan Binance? Binance berapa? Nggak ada pajak. Nggak ada pajak kan? Ya karena mereka di Malta. Malta memang nggak ada pajak. Lu main di Binance nggak? Main gue. Nah, gitu kan? Main. Iya. Nggak ada pajak memang. Jadi ngendapnya di mana duitnya? Ya di Binance. Nah. Gitu. Itu salahnya ya? Iya. Tapi kan ujung-ujungnya saya harus withdraw ke situ juga. Iya, tapi harus ke Indodax. Tapi lewat doang kan? Ya lewat doang kan? Ya nilainya berapa? Lumayan. Tapi kan numpang lewat doang. Iya, tradingnya nggak di kita. Betul. Nah, itu. Betul. Karena sistem sekarang gitu, sistem perpajakan. Berarti ya sebenarnya ada. Berarti itu gimana ya? Gue mikirnya kita dipajakin. Terus laporan keuangan kalian dipajakin juga? Ya kita semua comply lah. Oke. Pajak final. Iya, pajak final. PPh 0,1%. Oke. PPN yang end user 0,11%. 0,11%, ya. Ya udah, semua volume dikali 0,11 dikali 1%. Masukin semua ya. Setor. Kemudian, dan itu kemarin Oscar bilang kita udah hampir nyetor 100 miliar loh. Gila loh. Kita bayar pajak dengan income kita itu lebih besar kita bayar pajak. Ya. Lebih besar kita bayar pajak. Oke. Hampir 100 miliar loh saya dengar itu. Gila ya saya bilang. Ya gitu keadaannya. Keadaannya gitu. Tapi fan-fan aja? Ya mencoba bertahan. Mencoba bertahan ya? Iya. Oke. Terus gimana? Fine juga ini enggak. Sekarang kan pasti banyak persaingan lah ya. Ada 28 nih. Bahkan GoTo aja masuk ya. GoTo nih. Pemain e-commerce terbesar di Indonesia nih. Ya ini nggak ada takut-takutnya lah Indodax ya. Ya kita wait and see lah. Yang penting balik ke idealisme kalau saya. Karena saya 10 teman saya tanya, exchange yang kalian kenal apa? Dia taunya Indodax. Tahu Indodax ya. Alhamdulillah. The first one mereka pakai exchange apa? Indodax bro. Berarti kalian punya suatu branding. Iya. Which is itu orang baru, teman gua orang baru yang tahun 2003 baru tahu apa itu kripto. Dan itu gua rasa wow. Berarti sementara kalian marketing, kalau aku bilang ya, aku kan orang media ya, itu kalian kurang loh. Berarti gua dapat kesimpulan bahwa marketing kalian itu
bukan dari media atau paid media atau something. Emang udah dari mouth to mouth. Udah dari dasarnya itu. Ya gimana? Strength kita itu first mover, ya kan? Iya, first comer lah. First comer. Nah, terus ya mungkin idealisme kita dalam membuat platform juga semudah mungkin sebenarnya. Makanya kalau lihat di platform kita, kalau orang profesional lihat jelek. Oh iya, saya lihatnya jelek banget. Jelek kan? Saya jelek banget. Cuman orang awam coba tanya. Iya, mereka bilang lebih gampang, lebih simpel. Beli gampang, jual gampang. Itu sama kayak Selesai. BCA bro. Iya. Sama kayak BCA. Klik BCA. Iya sama. Itu kan gila, itu anak SMP juga bisa buat. Iya. Tapi gila. Itu benchmark saya. Banget. BCA. Iya. Nah, saya seneng banget dengan BCA. Iya. Mereka nggak neko-neko. Iya. Dari berapa ya? 1980 berapa? Aduh lama banget. Website itu mereka. terus. Gitu doang websitenya. Iya betul. Tapi Dan sekarang internet banking nomor 1 masih klik BCA. Masih. Itu proven. Mau ada digital banking, Iya, mau iya. neo banking, Iya, masih mereka. masih paling klik BCA. Iya. Tapi kita jadi promote nih. Dan itu yang idealisme ya. Idealismenya Bro memang William gitu. itu ya. Yes. Memang sesimpel mungkin. Oke. Kita mau buat seprofesional mungkin, oke. karena situasi regulasi, situasi industri seperti sekarang, orang tetap lari ke Binance kok. Oke. Untuk ini ya segmen tertentu ya. Segmen tertentu. Oke. Tapi segmen yang pemula Iya. ke kita gitu. Iya betul. Ah. Betul. Iyalah kalau udah advance biasanya ke Binance sih. Iya. Oke. Itu lumayan masuk di akal sih. Kenapa gue lihat ya memang begitu-begitu terus tuh. Ini udah. Sementara kalau gue lihat nih beberapa exchange lain ya, kayak ya toko kripto, Reku, Pintu gitu. Mereka melakukan transformasi besar-besaran tuh untuk UI mereka gitu ya. Nah gue bilang, ini Indodax kenapa dia tetap stay ya dengan hal yang dulu gitu. Nah ternyata gue baru dapat jawabannya. Saya itu punya trauma yang besar dengan ngubah UI UX. Oke. Dulu saya aktif di 2 forum, satu Reddit, satu dig.com, digg.com. Oh ya, Dik, ya pernah dengar. Tahu ya? Pernah dengar, ya, Dik. Ya. Nah, si Reddit itu ngubah UX tapi nggak terlalu ekstrim. Si dig.com itu ngubah ekstrim banget. Oh, ekstrim banget, oke. Dia dari yang gede banget, lebih gede dari Reddit. Oh, oke. Hancur. Gara-gara ngerubah UI. Dalam waktu berapa minggu, habis. Oh. Cuma gara-gara ngubah UX. Wow. Orang-orang nggak suka. Wow, ini pelajaran penting dong bagi orang tech ya. Seperti itu ya? Yes. Wah. Berarti bukan apanya mau si developer ya, tapi apa maunya user ya? Iya. Itu yang harus dipegang teguh ya. Makanya orang kalau sudah kebiasaan pakai juga sungkan kalau ganti gitu. Oke. Ya. Iya sih. Apalagi penggunanya ya mungkin ya old school juga ya. Iya. Iya kan? Maksudnya orang kan mau pakai aplikasi tujuannya apa gitu? Iya. Tujuannya mau lihat aplikasi yang keren. Iya. Atau apa mau jual beli? Atau simple, fast traction ya. Yang kita pikirkan sesimpel mungkin gitu, segampang mungkin, ya gitu. Jadinya. Oke. Ini sangat menarik sih. Oke. Berarti komputer lain nggak ada, ya nggak terasa tertandingin lah ya mungkin. Ya tetap dimonitor. Namanya bisnis kan. Namanya bisnis. Ya gimana pun kita punya idealisme seperti apapun, tetap bisnis itu kan cari uang. Iya betul. Ya prinsipnya sama lah. Kalau ada kompetitor ya kita lihat. Oke. Soalnya kita berusaha bukan kompetitor centric gitu. Oke. Tapi user centric, ya. product centric gitu. Oke. Terus sekarang kalau produk-produknya sendiri kan kayak Binance kan ya bisa dibilang pelopor lah ya. Pelopor dalam hal ya bidang finansial inklusi itu banyak banget lah. Ada yang futures lah, ada margins. Sekarang ada dia P2P yang bisa langsung beli langsung dari user, kemudian ada staking, ada farming, bisa banyak banget. Ada option malah sekarang. Ada apa lagi yang up down itu apa sih namanya itu? Itu option atau apa sih? Binary apa sih? Yang kan biasanya ada BTC up, BTC down gitu. Oh, apa namanya? Itu namanya apa sih itu?
Ya gitulah itu ya. Derivatif token. Derivatif loh, Derivatif Nah. token. Artinya mereka banyak banget tuh pengembangan Yes. model-model bisnisnya gitu. Yeah. Nah, dari Indodax sendiri ada rencana nggak untuk mengembangkan seperti itu atau memang ya udahlah kita memang hanya buy and sell aja lah gitu. Kita ngembangin yang simple aja, yang user retail, yang user sederhana itu pakai gitu. Contohnya hari ini kita launch staking ETH. Oh, sekarang udah ada staking? Sudah ada. Oke. Dan langsung sold out. Karena kita rilis cuma 320 ETH. Oh. Sold out kita tutup. Nanti kita buka next batch lagi. Untuk staking? Untuk staking. Wow. Oke. Nah yang gini-gini itu lebih menarik gitu. Lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Yang simple. Yang simple. Oke. Itu keinginan masyarakat sih ya? Iya, kan mereka maunya. Kan kita selalu kampanye, orang kripto ya. Kita selalu kampanye nabung di kripto. Nabung di Bitcoin, not financial advice ya. Tapi kita orang yang percaya dengan kripto, Web3, blockchain kan kita selalu ngomong sisihkan sebagian uang kita untuk Bitcoin, ETH, kripto gitu. Karena fiat itu harganya selalu ada inflasi kan. Inflasi. Jadi ini ya sebagai strategi kita untuk mengamankan aset masa depan gitu kan. Nah, jadi staking ini hal yang lumrah gitu, karena mereka staking itu mirip deposito kan? Mirip, tapi on chain. Ya lah on chain. Yang POS ya. POS. Kita nggak main stake yang earn yang yield, yang dari saving lending. Nah, yang sebagai apa namanya collateral kita nggak main. Oh bukan collateralin? Bukan collateral. Terus tapi dapat itu dari mana interestnya? Hanya yang POS. Interestnya dapat dari mana? Ya kan POS Ethereum. Oh dari mining POS-nya. Dari mining ini mining rewardnya ya. Iya. Jadi itu kan 100% safe. Iya, safe. Zero risk. Ya, zero risk itu. Zero risk. Okay. Zero risk kita berani. Oke. Itu yang kalian. Karena kalau stakingnya Ethereum mati, ya artinya Ethereum mati, nggak ada harganya. Nol harganya nanti. Ya, jadi ya resikonya nol lah kita bilang. Itu kan sama aja kayak kita transaksi terus bayar fee transaksi. Betul. Ya Nah, kan? yang gini kita berani. Dan masyarakat butuh gitu. Oke. Ya kita implementasi yang simple aja, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Oke. Terus kita juga berusaha nggak burning. Karena mungkin ada kompetitor yang ngasih yield nggak masuk akal, 8%, 10%. Wah, 24% juga ada, Bos. Duitnya dari mana coba? Iya, makanya saya pikir di logika aja duitnya dari mana. Iya, saya selalu mikirin itu. Saya bilang ke bos, ini ada 50%. Buset, dari mana dia bayar 50%? Yang ada itu dikumpulin, habis itu cabut, lari dia. Iya, kalau kita diskusi internal gimana ini kita compete sama ini, yaudah biarin aja. Iya, oke. Itu pasti caranya nggak sehat. Itu yang saya suka berarti. Caranya nggak sehat. Itu yang saya suka. Kalau secara teknologi mah kita tiru gampang banget. Oke, iya. Jadi nanti entah kita taruh di Triacy lah, di Celsius lah, misalkan ya, zaman dulu lah. Oke. Waktu udah mati sekarang. Di DeFi lah atau apalah. Iya. Gampang nirunya. Dan tapi itu yang tidak penting kalian lakukan ya. Prinsip gitu. Oke bro, ini kita udah panjang lebar tentang si Indodax nih. Gua cukup paham banget nih dasar kalian, integritas kalian, makanya you are still the best and the first. Amin. Oke, ini sekarang gue melompat lagi nih ke Bro William. Sekarang lo bangun ada Nusa Finance juga nih ya, sama Block Dev ya? Ya. Nah paling gue masih lebih tertarik ke Block Dev-nya ini sendiri. Oke. Ini apa sih Block Dev ini bro? Lu bangun apa, terus tujuannya untuk apa? Seperti apa sih yang lu lihat sebenarnya? Block Dev itu lahir dari kegelisahan, karena awalnya itu simple aja. Kita mau bikin event tentang Web3 development, Web3 developer ya, yang lebih ke engineer gitu di Indonesia. Kita kontak-kontak dengan pihak luar gitu. Ternyata mereka nggak interest sama Indo. Maksudnya orang luar itu dari luar negeri? Ya, penyelenggara event besar di luar negeri gitu. Kita pengen lu bikin juga dong di Bali atau di Jakarta gitu. Ternyata mereka nggak interest. Kenapa? Karena menurut mereka developer di Indonesia untuk Web3 itu kurang. Jadi nggak ada marketnya buat mereka bikin di Indo. Berarti marketnya mereka pilih di Vietnam sama di Filipina atau Singapura.
kalau di Southeast devnya. Asia. Oh. Indonesia nggak ada? Indonesia nggak ada menurut mereka. Padahal Kalah sama dari Vietnam. dari OKX, saya pernah baca dari OKX itu di LinkedIn ya, berdasarkan ini dia risetnya dia, Indonesia itu nomor 3 bro. Untuk trader, Enggak, developer Web3 atau developer umum? developer untuk blockchain. Enggak. Berarti dia salah ini dong, salah riset dong itu. Enggak. Oke. Kita kalah jauh sama Vietnam. Vietnam sih gila sih memang kalau Vietnam. Gini aja deh, paling gampang. Project gede apa Web3 yang dari Indo? Ya. Yang gede ya, yang mengglobal ya. Global. Masih ongoing sih. Vietnam, XC. Kalau Vietnam iya sih, XC. Korea gede. Iya. Itu sebagai standarnya. Terra Luna dari Korea. Dari Korea. India, Polygon. Iya, Matic ya. Nah, Oke. Indonesia apa? Kita nggak bisa nyebut. Belum sih. Belum. Di Vietnam, dev shop yang karyawannya ratusan, itu banyak. Khusus Web3 ya. Dev shop khusus untuk Web3. Karyawan ratusan banyak. Di Indo yang saya lihat paling puluhan. Iya. Itu pun cuma 1-2 Iya. yang khusus Web3. Iya sih. Kalau Web tuh nggak usah bilang Nggak usah bilang lah ya. Kita menang di Asia Tenggara. Nah, oke. Berarti itu dasarnya istilahnya bangun blok dev ini untuk menciptakan para programmer dong ya. Itu motivasi awal karena saya kan developer. Oke. Sedih lihat ini. Terus saya lahir di kripto, saya besar di kripto itu. Iya. Jadi ini kayak apalah waktunya membalas gitu loh. Oke. Kenapa di Indonesia itu developernya cuma dikit? Nah saya merenung di sini ada apa gitu. Ya kalau saya sih bilangnya gini. Saya itu dulu jangankan developer ya. Saya kan buat media ya, Genset News. Itu karyawan saya mundur. Gara-gara dia kan muslim ya. Gara-gara waktu itu ada berita ya bahwa MUI mengharapkan kripto. Itu agak-agak lumayan gede itu beritanya. Habis itu dia resign bos. Gue bingung. Bisa lu makan apa? Gue bilang. Di kita juga ada. Gitu. Tapi biasanya waktu rekrut. Itu. Saya pikir itulah perlu edukasi kan. Malah gue pikir bahwa dengan adanya kripto, katakanlah si Bitcoin yang peer-to-peer payment system, ini kan harusnya sebuah solusi sesuai dengan syariah Islam malah. Gak ada ribanya. Gak ada riba. Gak ada utang piutang. Makanya gue bilang. Berarti belum paham. Ya, belum paham. Taunya bahwa kripto ya beli sekarang besok turun, Yeah. beli sekarang besok naik kayak judi gitu ya. Itu kan di luar dari itu sebenarnya. Yeah. Gitu. Jadi benar bro. Gue setuju banget sih dengan konsep bagaimana ya lu payback lah ya. Lu payback ya lu besar di kripto ya lu mau. Iya, sedih lah lihat developer cuma dikit. Cuma setelah merenung ketemu penyebabnya. Oke, apa itu? Ternyata setelah saya evaluasi bedanya kita dengan Vietnam gitu misalkan, kita itu ekosistem Web 2-nya super strong. Unicorn kita punya 20 berapa ya data terakhir 21 atau berapa? Unicorn. Mereka cuma punya 4 unicorn Web 2. Oke. Ya itu karena backup ini sih dari VC sih. Yeah. VC kan masih belum mau masuk. Jadi tenaga kerja engineer di Indonesia udah keabsorb sama mereka gitu. Semua programmer udah kerjanya di Goto, di Traveloka, tiket dan lain-lain gitu. Ya. Jadi ya buat nggak ada motivasi mereka untuk belajar Web3 gitu. Karena toh sudah bisa kerja, gajinya gede. Setiap tahun gajinya naik, pindah perusahaan naik lagi gitu. Sementara kita masih survive. Yeah. Lo kalau mau kerja ya ayo, kalau performance-nya oke ya kita bayar gitu ya. Tapi di negara lain ekosistemnya nggak gitu. Jadi banyak developer yang nganggur kan. Oke. Web3 ada peluang di sini. Dan mereka mau belajar. Mereka belajar bikin something gitu. Jadi buat mereka ini lebih menginsentif mereka gitu. Oke. Dan kemarin kalian udah buat event besar juga ya? Itu salah satu cara kita lah supaya menggait. Buat hackathon lah ya? Karena menurut kita tahun ini tuh bagus untuk kita mulai inisiasi program seperti ini gitu. Community Web3 developer sekaligus event-event Web3 developer. Karena apa? Setelah pandemi ya kan banyak layoff.
Iya. Banyak sih, iya. Banyak layoff. Itu yang mau diambil. Ya layoff itu kan ya pasti ada yang engineer gitu kan. Terus mereka mau kerja apa gitu. Nah, sedangkan di Web3 itu ada sebetulnya, ada potensi Tapi di menurut sini. lu sebagai programmer nih, misalkan nih ya kita tahu lah bahasa penggunaan PHP atau Ruby, Golang, macam-macam tuh. Itu kalau bandingin sama kayak Solidity atau Rust atau ya beberapa bahasa programming lain nih, itu gimana sih sebenarnya? Lebih simpel atau gimana? Solidity jauh lebih gampang daripada katakan C, katakan PHP, Python, Golang. Justru Solidity paling gampang. Itu yang buat smart kontraknya kan? Cuma untuk belajar Solidity harus tahu blockchain. Nah, ininya aja, roadnya aja. Tapi orang yang ngerti pemrograman sebulan pasti paham. Pasti paham. Karena Web3 itu kan kalau di front end basicnya JavaScript. Oke. Web3.js. Terus backendnya ya Solidity itu. Kalau EVM. Simple. Sesimpel itu ya. Jadi front end-nya JavaScript, back end-nya Solidity. Simple banget. Itu cara gabungin antara Web2 sama Web3 ya? Ya, Web2 bisa gabungin lagi. Kalau Web2 kan nanti ada MySQL, ada PHP, Golang, bisa pakai JavaScript juga. Bisa. Gitu. Tapi yang natively Web3 kan ya cuma itu teknologinya. Dimana belajar itu tuh gampang. Nggak susah. Nggak susah. Dan itu ada bridging nggak sih? Misalkan antara si ini front end-nya katakanlah pakai Express.js atau PHP gitu ya. Bisa. Ini untuk bridging ke smart contract itu udah ada pelajarannya gitu? Ada, library-nya ada semua. Oh, udah di, semua. Di online ada semua. Tinggal download, tinggal dibaca GitHub-nya segala macam ada semua. Nah, mungkin itu satu tantangan juga untuk orang Indonesia. Banyak orang Indonesia baik developer maupun bukan, itu agak tidak mau bersentuhan dengan bahasa Inggris. Kurang. Tapi kan programmer Indonesia banyak kan belajarnya dari bahasa Inggris dong? Betul. Tapi mereka sungkan ketika bekerja sama dengan orang luar negeri. Komunikasinya cuma satu arah. Kalau cuma nonton YouTube mungkin mereka bisa. Sebagian besar, ya kan? Apalagi ada subtitlenya gitu kan. Tapi ketika bekerja langsung dengan orang luar negeri itu akan menciptakan rasa sungkan gitu, karena takut nggak bisa komunikasi, takut ngomong gitu. Orang Indonesia cenderung takut ngomong. Iya betul. Kayak merasa bahwa yang itu lebih gede, lebih jago, lebih hebat, padahal belum tentu. Terus sekolah di zaman kita nggak diajarin ngomong bro. Betul. Dia dengerin doang. Beda sama di negara barat kan. Iya. Mereka ada kesempatan ngomong. Kita nggak ada. Ekspresi ada. Jadi ya itu orang Indonesia. Padahal Web3, kalau udah ngomongin Web3 itu native-nya adalah global sebetulnya global. Jadi kayak dev shop di Vietnam itu bukan project. Ya ada project Vietnam yang lokal gitu kan. Tapi lebih banyak project dari Amerika, dari Eropa, duitnya dari sana. Mereka resource-nya di Asia, yang bayar US dollar. Oh gitu ya? Kan enak, duitnya gede. Iya. Di Indonesia bisa gitu, cuma belum. Oke, jadi ini kira-kira nih ya, dari bro sendiri lah selaku founder ya. Ini gimana nih misinya pertama apa? Untuk bangun hal yang bro impikan ini? Kita simple, yang penting ada community-nya dulu. Kalau komunitas kita udah banyak sih, udah hampir ada 60-an. Yang khusus developer? Belum ada. Nah ini satu. Oh ini satu ya, oke. Ada community dulu, kemudian di dalam community ya kita bikin banyak channel-channel pembelajaran di situ. Ya, ada weekly meeting gitu kan. Tapi sekarang udah buka kelas nggak? Belum. Nanti bakal kelas yang proper nanti bakalan ada. Oke. Itu menurut Cuma saya sekarang, bagus sih. Sekarang baru meet up lah. Sekarang meet up, bincang-bincang, networking. Terus kalau ada pertanyaan ya saling bertanya gitu, saling kolaborasi. Nah nanti community ini yang akan menjadikan orang saling berinteraksi gitu kan, saling belajar gitu. Karena semangatnya Web3 kan kolaborasi. Iya, kolaborasi. Bedanya Web2 sama Web3 kan itu. Web3 itu kolaborasi, kepemilikan bersama gitu.
Iya betul sih. Dari komunitasnya kelihatan sih. Walaupun Kalau saya yang meeting. inisiasi blogdev.id, tapi saya coba mendorong bahwa ini punya Punya community gitu. bangunnya bersama. Bangunnya bareng-bareng. Jadi gimana caranya ini berkembang secara organik, saling interaksi. Yang mau belajar nanti kita buatkan wadah untuk belajar, kita bikinkan platformnya. Terus ya orang inilah namanya orang bikin project kan nggak bisa satu orang gitu kan. Nah mudah-mudahan ini wadah bisa saling connect gitu. Orang bisnis ketemu developer front end ketemu developer back end segala macam gitu. Oke. Berarti ada rencana nggak kayak mirip kayak Binar Academy atau buat Active Age kayak gitu-gitu? Nggak, belum sampai ke sana. Ini sampai sekarang non komersial. Dan belum ada komersial sama sekali, belum ada planning untuk komersial. Oke, masih membangun masih dari bersama kantong ya. sendiri nih. Oke. Biarin aja. Maksudnya saya personal satu untuk payback tadi kan. Terus dua, at least saya kenal deh semua developer yang bagus-bagus. Itu saya sudah senang. Oke. Next saya punya project, saya tahu. Tapi rata-rata kan mereka nggak mau siapa. tampil juga kan? Mulai muncul, udah mulai karena muncul ya? Sekarang ada, jadi kelihatan nih. Yang ini kalau yang jago saya ini, tahu dulu, waduh, yang semua ini jago ini, yang ini kayak jago hacker ini. aja, nggak ketahuan siapa. Nah, tiba-tiba project ada jadi orang karena Web3 kan buat global. Indonesia. Mereka terlanjur nyaman di forum-forum internasional, di grup-grup internasional. Jadi mereka nggak buat apa itu di Indo gitu. Ya mesti kita invite. Oh ternyata di Indo juga ada project seperti ini. Gitu. Apalagi dipimpin sama Bro William ya nah, kan. Itu makanya ya saya harus ikut nge-push lah. Ya. Oke. Ya moga-moga bisa lah. Apalagi rumornya pernah saya dengar dan saya baca di media punya 500 ETH tuh. Udah habis nggak tuh? Hah? Udah habis nggak sih? Masih simpen ya? Masih ada. Masih ada? Masih ada. 500 ETH? 500 ETH. Wow. Nah, disimpan aja, nggak diapa-apain. Itu tabungan masa depan. Gila, luar biasa. Tapi itu unik loh cerita itu, yang 500. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi saya dulu kan ikut ICO-nya Ethereum 2014. Oh, ikut ya? Ikut pre-sale-nya Ethereum. Oke. Satu ETH itu 30 sen. Saya ikut. 30 sen satu. Wow. Nah, kalau orang pertama involved di kripto, biasanya kan kalau transfer selalu dibagi kan. Satu tes. Iya, ada teksnya. Tes dulu. Oh, testing ya, testing. Iya, testing. Testing kecil gitu. Iya, kan? kecil, biasanya kecil sih. Kecil, kalau berhasil baru yang gede masuk gitu kan. Ya untuk safety lah kan selalu gitu. Iya, betul. Itu sama. Saya tes dulu. Dapat 500, terus baru yang gede. Kalau yang gede puluhan ribu Ethereum. Oh. Nah, yang saya pikirkan itu kan cuma yang gede. Oh, oke. Yang puluhan ribu tadi. Oh iya, itu yang gede itu ya, betul. Yang ya itu anggap hilang atau apa gitu lah ya. Yang itu nggak, bahkan inget pun nggak, sama sekali nggak inget. Sama sekali nggak inget. Sama sekali nggak inget. Oke. Terus harga Ethereum naik sampai belasan dolar, yang gede saya jual. Itu masih $11? Belasan lah. Oh, belasan. 19 atau berapa waktu itu? 16, 19 itu. Saya jual semua. Gila. Padahal pernah 4.000 loh. Iya. Kalau masih disimpan, saya pensiun. Saya nggak mau ngurusin Indodax lah. Iya pasti lah. Gila. Mending pensiun. Podcast aja gitu. Iya, podcast aja. Ngopi. Bro, kesini bro. Gila. Tapi masih ada tabungan loh, 500. Nah, yang itu udah dijual semua. Semua total habis. Ya. Okay. Habis. Terus ya sisa itu yang 500 kelupaan. Terus sampai tahun lalu ya kalau nggak salah itu. Tahun lalu ada tweet bahwa si Vitalik Buterin ngejual 2000 ETH punya dia. Kelihatan kan di blockchain-nya. Di blockchain. Nah terus buat nostalgia gitu, saya search email. Dulu saya juga pernah pre-sale gitu. Pengen lihat aja. Search di email, loh kok emailnya ada 2. Terus jadi kejadian itu iseng waktu itu ya. Dan itu nggak tahu sebelumnya ya. Nggak tahu, iseng. Jadi waktu ketik email Ethereum pre-sale, loh kok ada 2?
Ada 2. Ternyata ada yang kecil, ada yang gede. Yang kecil dicek. Buset, masih ada. Masih ada. Di toilet. Alamatnya masih ada. Alamatnya masih ada. Ngeceknya di toilet. Alamat tapi masih ada. Sambil boker itu. Buset. Alamatnya masih ada nggak? Alamatnya ada. Alamatnya ada. Alamatnya sama ada. itunya untuk seat price-nya. Nah itu ada cerita lagi itu. Oh. Jadi pertama dicek dulu kan. Jadi Iya. di email itu isinya adalah JSON. JSON isinya adalah encrypted private key. Terus ada Ethereum address-nya. Terus apalah ada data-data banyak gitu. Nah, yang address saya kopas, masukkan Etherscan. Ada 500 itu, kaget kan? Oh iya. Private key-nya saya bongkar, nggak bisa. Oh, private key-nya nggak bisa? Private key-nya nggak bisa, karena diprotect sama password. Passwordnya zaman 2014. 2014. Oh my god. Ya udah seharian nyobain. Testing. Terus zaman dulu private key-nya tuh beda sama yang sekarang. Oh beda ya? Karena 2014 itu kan mnemonic kan itu kan sekarang. Pre-sale. Ethereum tuh belum ada, lagi dibikin kan. Rilisnya 2015. Iya. Ketika rilis kemudian ada MyEther wallet, ada MetaMask. Standar private key-nya beda. Jadi harus di-convert dulu. Mnemonic kan. Nah, jadi ada script Python buat convert. Oke. Nah, itulah ngopok-ngopok, ngulik-ngulik seharian. Saya banyak meeting juga nggak konsen. Nggak konsen di 500 bos. Demi 10 miliar gitu. Iya, 500 loh. Akhirnya jam makan siang itu ketemu langsung saya pindahkan ke yang safe ya, yang address yang udah bisa yang bener gitu yang bener lah ya. Bener. Yaitu terus di tweet sama look on chain atau apa itu di Twitter. Oh, ada move. Mantau whale gitu. Ada move ya, ada move. Ya, namanya apa sih kalau token yang fresh minted itu apa? Pre-sale ETH gitu. Aku lupa sih. Pre-sale ETH bergerak gitu, 500. Move, ya. Ya, terus di retweet jadi viral. Nggak jadi viral ya, makanya masuk berita ya. Oh, gitu. Nggak sengaja. Ya rezeki anak soleh lah. Gila ya. Itu masih nyata nggak sih sekarang, Bos? Masih ada. Maksud gua gini, ini kan Ethereum kan tahun 2014 kan. Maksud gua koin-koin sekarang tuh masih nyata nggak sih kayak gitu? Maksudnya ini nyata. Oh, kayak Shiba ya, Doge juga ya. Masih nyata ya. Di search di Etherscan williamsutanto.eth keluar. Masih di sana 500 nggak saya jual. Nanti lah buat hari tua. Miliuner ya. Buat hari tua. Ini kalau anak-anak lu tahu, wah gila di bapak saya katanya. Dapat lotre nih deh. Dan pajaknya clear untungnya. Ngapain dipajakin? Enggak kan pajak lah, pendapatan kan harus dipajak. Kalau di Indonesia kan harus pajak. Rapi ya. Pajaknya clear. Karena itu tercatat bahwa itu sebagai harta. Nggak tercatat, tapi untungnya 2 kali tax amnesty saya ikut. 2015 sama yang terakhir 2020 ya kalau nggak salah. Dua-duanya saya ikut. Oke. Dan ternyata setelah saya konsultasi sama AR pajak, sama konsultan pajak, itu harta yang belum dilaporkan sebelum 2015 boleh direvisi. Sebagai? Ya itu, tax amnesty laporannya saya revisi. Jadi maksudnya dinolin gitu? Enggak, its-nya saya masukkan ke tax amnesty yang 2015. Itu sebagai harta ya? Iya, karena itu harta yang lupa dicatat kan di 2015. Tapi kan itu dalam bentuk ETH? Dalam bentuk ETH, saya masukkan, saya bayar pajaknya, tax amnesty, saya bayar dendanya, selesai. Iya ya? Sekarang pajaknya clear. Clear ya? Sekarang ada pajak final. Pajak finalnya kan kalau jual 0,11%. Ya nanti kalau saya cash out tinggal ada bayar. Selesai. Iya ya. Jadi saya nggak punya utang pajak. Nggak punya utang pajak ya. Wow, nice. Oke, Bro William, ini cukup menarik sih pembicaraan kita. Mulai dari lu bangun Indodax, kemudian sekarang udah bangun Dev, bahkan yang lebih menarik lagi yang ya lu terkenal pegang 500 ETH dan itu gara-gara kebetulan juga. Wow, itu nice banget lah. Oke, jadi kita udah 1 jam ngobrol semuanya, nggak kerasa banget. Nggak berasa. Ya mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi tentang perkembangan Indonesia nih, karena
Gue sih sama dengan pemikiran lu sih. Gimana Indonesia ini kan negara paling besar lah di Asia Tenggara ya. Ya. Kenapa kita nggak bisa menjadi ya nomor satu juga penghasil web dev, web 3 dev gitu. Dan saya sepenuhnya percaya bahwa Bitcoin, Ethereum, dan Web3 itu masa depan. Itu sama, Saya itu sama. maksimalis gitu. Itu sama. Jadi kalau kita nggak start belajar sekarang ketinggalan kita. ketinggalan, Kita cuma jadi konsumen doang. Betul. Nah, jadi ini momennya tepat. Which is kalau yang gue baca, konsumen Indonesia kripto itu gila loh. Gila, tapi Iya. sekarang trading doang. Iya, trading kebanyakan. doang. Betul. Nah, itu yang mau kita alokasikan. Kita harus bangun bikin sebagai juga. developernya. Iya. Oke, bro. Terima kasih buat waktunya. Thank you. Kapan-kapan kita ya mungkin berkunjung ke blog dev juga. Siap. Mohon Ngomong supportnya sama juga nih. Ron, sama Dennis dan teman-teman lainnya. Ya, aku selalu ikut acara event-event sih dan selalu lihat blog dev sih. Dan bagi gua sih ya itu udah cukup menarik sih bahwa kalian tetap eksis dan mau memajukan lah Web3 sama blockchain dan kripto Indonesia. Oke, bro. Thank Thank you. you waktunya. Dan sekali lagi terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih atas undangannya. Oke. Moga-moga bermanfaat. Oke, Bell Entertainment Mania, cukup sekian kita bicara di CEO Talks. Cukup pembahasan yang sangat menarik yang bisa menginspirasi teman-teman. Bagaimana kalian itu bisa menjadi ya sebagai developer nanti ke depannya untuk pengembangan Web3 dan blockchain maupun kripto di Indonesia. Ya siapa tahu 10 tahun ke depan kalian bisa menjadi seorang milioner yang Bro William sudah lakukan puluhan tahun yang lalu dan sekarang dia menikmati hasilnya. Jadi jangan pernah menutup mata untuk sesuatu hal yang baru, karena sesuatu hal yang baru itu belum tentu tidak baik. Karena apa yang tidak baik itu mungkin di mata orang, tapi kalau kalian tahu bahwa sesuatu yang baik itu kalian mulai dari sendiri dan kalian tahu bahwa itu benar, nah kalian pasti akan menemukan jalan kehidupan kalian sendiri. Oke, sampai di sini perbincangan kita. Nantian ke depan kita akan bahas dengan Wafa. Dia adalah seorang CEO dari VC Gamers, Upbanks. Dan oke, bye. Dah semuanya. Dah.